Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu, Desi tengah sibuk menyiapkan sarapan untuk suaminya, Aldi dan putri mereka, Naila. Aroma kopi hitam memenuhi dapur, berpadu dengan harum nasi goreng yang baru saja ia angkat dari penggorengan. Sesekali ia melirik jam dinding, memastikan bahwa waktu masih cukup sebelum Aldi harus berangkat kerja. Aldi keluar dari kamar dengan tampilan rapi, kemeja biru muda yang sudah disetrika rapi melekat di tubuhnya. Ia tersenyum kecil saat melihat Desi menuangkan kopi ke dalam cangkir favoritnya. "Terima kasih sayang," ucap Aldi sambil duduk di kursi makan. Desi tersenyum meskipun hatinya sedikit gusar. Beberapa bulan belakangan ini, Aldi sering pulang larut malam. Alasannya selalu pekerjaan di kantor yang menumpuk, proyek baru, atau sekadar rapat mendadak dengan klien. Ia tak ingin berpikiran buruk, tetapi naluri seorang istri berkata lain. "Mas, nanti pulang jam berapa?" tanya Desi, berusaha terdengar santai. Aldi menyesap kopinya, lalu melirik ke arah istrinya. "Mungkin agak malam lagi sayang, ada meeting sama klien." Desi mengangguk pelan, lagi-lagi alasan yang sama. Naila yang sejak tadi sibuk dengan roti selainya, menatap ayahnya dengan mata polos. "Papa nggak bisa pulang lebih cepat? Naila mau main sama papa." Aldi mengusap kepala putrinya sambil tersenyum. "Nanti kalau papa nggak sibuk lagi, kita main seharian ya." Jawaban yang sama seperti sebelumnya. Setelah Aldi pergi, Desi duduk di ruang tamu, menatap kosong layar ponselnya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, firasat yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Ia membuka galeri foto di ponselnya, melihat kembali foto-foto mereka sekeluarga yang dulu begitu bahagia. Namun, ada satu foto yang tiba-tiba menarik perhatiannya. Foto yang diambil beberapa bulan lalu saat mereka makan malam di sebuah restoran. Tatapan Aldi di foto itu terlihat berbeda, bukan tatapan seorang pria yang bahagia dengan keluarganya, melainkan seperti seseorang yang sedang menyimpan rahasia. Pikiran Desi melayang ke beberapa bulan terakhir. Bagaimana Aldi semakin sering menghindarinya, lebih banyak menatap layar ponsel, dan selalu tampak gelisah setiap kali Desi mencoba mendekatinya. Ia menarik napas dalam, lalu membuka aplikasi WhatsApp. Jari-jarinya dengan ragu mengetik nama suaminya di kolom pencarian. Aldi memang jarang membuka pesan darinya ketika sedang bekerja. Tapi ada satu hal yang membuatnya penasaran. Nama seorang wanita yang pernah ia lihat di notifikasi ponsel suaminya beberapa waktu lalu. Desi tak sengaja melihatnya saat Aldi meninggalkan ponselnya di meja. Saat itu, ia hanya menganggapnya rekan kerja, tetapi entah kenapa, nama itu kembali terlintas di pikirannya. Dengan tangan gemetar, ia mengetik nama itu di media sosial. Tak butuh waktu lama untuk menemukan profilnya. Seorang wanita muda dengan wajah cantik, penampilan modis, dan sering membagikan foto-foto di tempat mewah. Desi mengamati unggahan-unggahannya, mencari petunjuk. Jantungnya berdebar saat melihat salah satu foto wanita itu yang diambil di sebuah hotel. Di sudut foto, ada pantulan sosok laki-laki mengenakan jam tangan yang sangat familiar. Jam tangan yang sama dengan yang sering dipakai Aldi. Desi menahan napas. Dadanya sesak, ia segera menutup aplikasi itu dan mencoba menenangkan dirinya. Tapi hatinya mengatakan bahwa ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar dari ini. Hari-hari berikutnya, Desi mencoba mengamati gerak-gerik Aldi lebih cermat. Ia mulai mengecek ponsel suaminya saat Aldi mandi atau tertidur. Namun, Aldi tampaknya cukup pintar menyembunyikan jejak. Hingga suatu malam, saat Aldi tertidur pulas, Desi mengambil ponselnya dengan hati-hati. Jemarinya dengan cepat membuka aplikasi pesan. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat ia menemukan chat dari seorang wanita dengan kalimat yang begitu intim. "Mas, aku kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi?" Desi mengeklik kontak wanita itu dan betapa terkejutnya ia saat membaca nama yang tertera.
Nama yang sama dengan yang ia curigai sejak awal. Namun, kejutan tak berhenti sampai di situ. Saat ia kembali ke daftar percakapan, ada satu nama lagi yang membuatnya tercengang. Seorang wanita lain, dengan pesan yang tak kalah mesra. "Sayang, aku tadi lihat dasi yang Mas pakai. Itu dasi yang aku belikan, kan? Lucu deh, istrimu nggak curiga?" Seakan dunia runtuh di hadapannya. Aldi tidak hanya selingkuh, tapi dengan dua wanita sekaligus. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel Aldi. Matanya tak lepas dari layar, membaca setiap pesan yang begitu menusuk hatinya. Air mata mulai menggenang, dadanya sesak. Perlahan ia menggulir percakapan itu ke atas, mencari sejak kapan semua ini dimulai. Semakin ia membaca, semakin sakit yang ia rasakan. Aldi telah menjalin hubungan dengan wanita pertama, Rina, hampir setahun lamanya. Sedangkan dengan wanita kedua, Lisa, baru sekitar 5 bulan terakhir. Pesan-pesan mereka penuh dengan ungkapan cinta, janji-janji manis, dan bahkan beberapa kali menyebutkan pertemuan mereka di hotel. Desi menutup mulutnya, menahan isak tangis yang hampir pecah. Ia tak ingin membangunkan Naila. Tak tahu harus berbuat apa, ia segera menaruh kembali ponsel Aldi di tempat semula dan berlari ke kamar mandi. Ia menutup pintu, lalu membiarkan tangisnya pecah di sana. Kenapa ini terjadi? Apa yang kurang dari dirinya? Sejak menikah, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik. Ia mengurus rumah, memastikan semua kebutuhan Aldi terpenuhi, dan selalu bersikap sabar meskipun belakangan Aldi mulai berubah. Tapi ternyata, semua usahanya tak cukup bagi suaminya. Malam itu, Desi tak bisa tidur. Ia hanya bisa menatap langit-langit, kamar dengan pikiran kacau. Ia ingin berteriak, ingin mengamuk, ingin membangunkan Aldi, dan menuntut penjelasan. Tapi ia sadar, itu hanya akan membuat semuanya semakin berantakan. Ia butuh bukti lebih. Keesokan harinya, Desi bangun dengan mata sembab. Aldi sudah bersiap berangkat kerja, sama seperti biasanya. "Sayang, aku pergi dulu, ya," kata Aldi, mengecup keningnya seperti biasa. Desi hanya mengangguk, menahan diri agar tak menunjukkan perasaannya. Setelah Aldi pergi, ia mengambil ponselnya dan menghubungi sahabatnya Rina. "Des, kamu kenapa? Suaramu kok beda?" Suara Rina terdengar khawatir. Desi menarik napas dalam sebelum menjawab. "Aku mau ketemu. Ada hal penting yang harus aku ceritakan." Mereka bertemu di sebuah kafe. Begitu melihat wajah Desi yang pucat dan matanya yang bengkak, Rina langsung tahu, ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa sebenarnya?" tanyanya. Desi menggenggam tangan sahabatnya dengan erat. "Aldi selingkuh, Rina." Rina terperanjat. "Apa? Dengan siapa?" Desi menghela napas panjang. Bukan cuma satu wanita tapi dua. Ia menunjukkan percakapan yang ia temukan semalam. Rina membaca dengan ekspresi tak percaya, lalu mendesah pelan. "Kamu yakin mau mengungkap ini sekarang?" tanya Rina. Desi mengangguk mantap. "Aku harus tahu sejauh apa kebohongan ini. Aku nggak bisa diam saja." Malam itu, Desi memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia menghubungi nomor salah satu wanita itu, Lisa. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Halo, ini Lisa?" Suara di seberang terdengar waspada. "Iya, ini siapa?" Desi menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Aku istri Aldi." "Henning." Tak ada jawaban selama beberapa detik, sebelum akhirnya Lisa berkata, "Apa maksudmu?" "Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu menjalin hubungan dengan suamiku." Suara Desi mulai bergetar. "Dan aku juga tahu kalau dia tidak hanya bersamamu, tapi juga dengan wanita lain." Lisa terdiam. Namun, alih-alih meminta maaf atau membela diri, ia justru tertawa kecil. "Kamu baru tahu?" tanyanya dengan nada mengejek. Desi membeku. Lisa melanjutkan, "Aku sudah bersama Aldi sejak 5 bulan lalu, dan aku tahu tentang istri dan anaknya, tapi aku nggak peduli. Dia yang datang padaku. Dia yang memintaku untuk tetap bersamanya." Desi mengepalkan tangannya,
Amarah mulai membuncah. Apa kamu tahu kalau dia juga bersama wanita lain selain kamu? Tawa Lisa seketika berhenti. Apa? Desi mengangguk meskipun Lisa tak bisa melihatnya. Ya, Aldi punya selingkuhan lain selain kamu. Lisa terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara dingin. Kalau begitu, aku ingin tahu siapa wanita itu. Desi menghela napas. Rina. Kamu tahu Rina? Lisa mengerutkan kening. Rina. Siapa? Desi tersenyum sinis. Rina juga pacarnya. Mereka sudah berhubungan lebih lama darimu. Kali ini, Lisa benar-benar marah. Brengsek, makinya. Aku nggak percaya. Dia menduakan aku juga. Desi menahan kepedihan dalam hatinya. Sekarang kamu tahu rasanya dikhianati, kan? Lisa menghela napas panjang. Aku nggak akan diam saja. Aku harus bertemu dengan perempuan itu. Desi menutup telepon dengan perasaan campur. Aduh. Kini, ia telah mengadu domba dua wanita yang menjadi selingkuhan Aldi. Ia ingin melihat sejauh mana keegoisan suaminya akan menghancurkan dirinya sendiri. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Ia akan memastikan Aldi mendapatkan balasan yang setimpal. Keesokan, harinya, Desi bangun dengan tekad yang semakin kuat. Ia sudah terlalu lama menahan sakit hati, kini saatnya Aldi merasakan akibat dari semua perbuatannya. Pagi itu, seperti biasa, Aldi bersikap seolah tak ada yang terjadi. Ia mencium kening Desi sebelum berangkat kerja, tersenyum seperti suami yang setia. Namun kali ini, Desi hanya menatapnya dengan dingin. Begitu Aldi pergi, Desi segera menghubungi Lisa dan mengatur pertemuan di sebuah kafe. Lisa, yang kemarin masih dipenuhi amarah, langsung menyetujui. Ketika mereka bertemu, Lisa datang dengan ekspresi penuh kemarahan. Mana wanita itu? Tanyanya tajam. Desi mengangkat dagunya ke arah pintu. Rina baru saja tiba, terlihat bingung karena Desi memintanya datang tanpa penjelasan. Begitu melihat Lisa, wajahnya langsung berubah pucat. Lisa menatapnya tajam. Jadi, kamu selingkuhannya Aldi juga? Rina terlihat terkejut. Apa maksudmu? Desi menatap sahabatnya dalam-dalam. Aku tahu semuanya, Rin. Kamu menjalin hubungan dengan suamiku di belakangku. Wajah Rina semakin pucat. Desi, aku bisa jelaskan. Tak perlu, potong Desi. Aku hanya ingin melihat bagaimana kalian berdua bereaksi setelah tahu kalau Aldi ternyata memainkan kalian sekaligus. Lisa mendengus sinis. Jadi ini wajah wanita yang merebut waktuku dengan Aldi? Ia menyipitkan matanya. Aku pikir aku satu-satunya. Tapi ternyata kita berdua hanya boneka baginya. Rina menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu kalau dia juga bersamamu. Desi menyaksikan bagaimana dua wanita ini sama-sama merasa dikhianati. Ia seharusnya merasa puas, tapi ada kepedihan yang masih mengganjal di dadanya. Bagaimanapun juga, ia yang paling terluka dalam cerita ini. Lisa akhirnya bersuara lagi. Kita nggak bisa membiarkan Aldi lolos begitu saja. Desi mengangguk. Aku setuju. Aku punya rencana. Malam harinya, Desi duduk di ruang tamu sambil menunggu Aldi pulang. Namun, kali ini ia tidak sendiri. Lisa dan Rina duduk di sampingnya. Wajah mereka penuh ketegangan. Tak lama kemudian, suara mobil Aldi terdengar di depan rumah. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Aldi masuk dengan ekspresi kelelahan, tetapi langkahnya terhenti ketika melihat 3 wanita duduk menunggunya. Ia mengerutkan kening. Desi, kenapa ada Lisa dan... Matanya melebar saat menyadari kehadiran Rina. Ia menatap mereka satu persatu dengan wajah terkejut dan ketakutan. Desi berdiri perlahan. Duduk, Mas, katanya tegas. Aldi menelan ludah. Apa ini? Lisa menyilangkan tangan di dadanya. Kami ingin tahu, Mas, dari kami bertiga, siapa yang sebenarnya kamu cintai? Aldi tampak semakin panik. Apa maksud kalian? Rina menatapnya tajam. Jangan pura-pura, Aldi. Kami sudah tahu semuanya. Wajah Aldi langsung pucat. Ia menoleh ke Desi dengan ekspresi penuh ketakutan.
Sayang, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Desi menyodorkan ponselnya ke wajah Aldi, menampilkan semua bukti perselingkuhannya. Jelaskan ini, Mas, katanya dengan suara bergetar. Atau mungkin kamu juga punya wanita lain selain kami bertiga? Aldi terdiam. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Lisa tertawa sinis. Aku pikir aku spesial. Ternyata aku hanya bagian dari permainanmu. Rina mendengus. Aku juga bodoh karena percaya kamu. Desi mendekati Aldi, menatapnya dengan mata penuh luka. Aku memberikan segalanya untukmu, Mas. Aku mencintaimu, aku mempercayaimu. Tapi apa balasan yang aku dapat? Aldi berusaha meraih tangan Desi, tetapi ia menepisnya dengan kasar. Lisa berdiri, menatap Aldi dengan jijik. Kamu pria paling busuk yang pernah aku kenal. Rina menghela napas panjang. Aku nggak akan pernah memaafkan kamu. Desi memejamkan matanya sejenak, lalu berkata, Aku akan mengurus perceraian kita, Mas. Aldi langsung panik. Sayang, jangan. Aku bisa jelaskan. Namun Desi sudah berbalik, berjalan ke kamar dan mengunci pintu. Tangisan akhirnya pecah lagi di malam itu. Namun kali ini, ia menangis bukan karena lemah, tapi karena ia telah mengambil keputusan yang tepat. Malam itu, Aldi mengetuk pintu kamar berkali-kali. Suaranya penuh kepanikan, memohon agar Desi mau mendengarkannya. Sayang, tolong jangan begini. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku khilaf, aku nggak mau kehilangan kamu dan Naila. Desi tetap diam. Ia duduk di sudut kamar, memeluk dirinya sendiri, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Semua kata-kata Aldi terdengar seperti omong kosong baginya sekarang. Setelah beberapa saat, suara Aldi perlahan menghilang. Ia mendengar pintu depan terbuka dan tertutup kembali. Aldi pergi. Mungkin untuk mencari tempat berlindung sementara setelah kebohongannya terbongkar. Desi menarik napas dalam. Ia tahu, ini adalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Keesokan, harinya Desi menemui seorang pengacara. Ia sudah mengambil keputusan bulat untuk bercerai. Bu Desi, saya bisa membantu mengurus ini, kata pengacaranya. Seorang pria berusia sekitar 40-an yang terlihat tenang dan profesional. Tapi saya harus tahu, apakah ibu sudah siap dengan segala konsekuensinya? Desi mengangguk. Saya sudah siap. Saya hanya ingin berpisah dari suami saya secepat mungkin. Tapi bagaimana dengan hak asuh anak? Desi menatap kosong ke depan. Saya akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh Naila. Saya nggak akan membiarkan dia diasuh oleh pria yang sudah mengkhianati keluarganya. Pengacaranya mengangguk. Baik, saya akan segera mengajukan gugatan cerai. Dalam kasus seperti ini, bukti perselingkuhan bisa memperkuat posisi ibu di pengadilan. Desi menyerahkan ponselnya yang berisi semua bukti chat perselingkuhan Aldi dengan Lisa dan Rina. Ia tidak peduli lagi. Yang ia inginkan sekarang hanyalah kebebasan. Setelah pertemuan itu, Desi pulang ke rumah dan menemukan Aldi sudah menunggu di depan pintu. Wajahnya kusut, matanya sembab seperti kurang tidur. Desi, kita bisa bicara? Suaranya terdengar lemah. Desi menatapnya tajam. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Mas. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Mata Aldi membelalak. Apa? Desi, tolong. Jangan gegabah. Aku menyesal. Desi tertawa sinis. Menyesal setelah ketahuan? Kalau aku nggak menemukan bukti, kamu pasti masih asik bermain dengan dua wanita itu, kan? Aldi terdiam. Ia tak bisa membantah. Aku sudah cukup bersabar, Mas. Aku sudah cukup sakit hati. Aku nggak akan pernah bisa percaya lagi sama kamu. Lanjut Desi. Suaranya penuh ketegasan. Aldi menatapnya dengan putus asa. Lalu Naila, kamu mau memisahkan aku dari anakku? Desi menatapnya dingin. Kamu yang membuat pilihan ini, Mas. Kamu yang menghancurkan keluarga kita. Jadi jangan salahkan aku kalau aku ingin Naila tumbuh tanpa seorang ayah yang seperti kamu. Aldi terdiam. Wajahnya penuh dengan penyesalan. Tapi bagi Desi, semua itu sudah terlambat.
Hari-hari berikutnya, Aldi berusaha mati-matian untuk meminta maaf, mencoba mencari cara agar Desi mau berubah pikiran. Tapi Desi sudah terlanjur kecewa. Lisa dan Rina juga sudah benar-benar meninggalkannya. Tidak ada lagi tempat bagi Aldi untuk bersembunyi dari kesalahannya. Sampai akhirnya, sidang perceraian pertama mereka dimulai. Aldi datang dengan wajah penuh kelelahan. Ia tampak seperti pria yang telah kehilangan segalanya. Sementara Desi, meskipun hatinya masih penuh luka, berdiri dengan tegap. Ia tahu, ini adalah awal baru untuk dirinya dan Naila. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi air mata. Kini, ia siap melangkah maju tanpa pria yang telah mengkhianatinya. Sidang perceraian berjalan lebih cepat dari yang Desi bayangkan. Aldi memang sempat mencoba mempertahankan pernikahan mereka di hadapan hakim, memohon agar Desi memberi kesempatan kedua. Yang mulia, saya menyesali kesalahan saya. Saya masih mencintai istri dan anak saya. Saya ingin memperbaiki semuanya, ucap Aldi dengan suara bergetar. Desi hanya tersenyum sinis. Cinta, Mas. Kalau kamu benar-benar mencintai aku, kamu nggak akan selingkuh dengan dua wanita sekaligus. Hakim menghela napas, melihat dokumen dan bukti-bukti yang Desi berikan. Percakapan mesra Aldi dengan dua wanita itu, foto-foto yang dikumpulkan Desi dari media sosial, bahkan rekaman suara Lisa yang mengakui hubungan mereka. Semua itu sudah cukup untuk membuktikan perselingkuhan Aldi. Saya menolak untuk berdamai, lanjut Desi tegas. Saya sudah cukup sakit hati. Saya hanya ingin berpisah dan mendapatkan hak asuh anak saya. Hakim mengangguk, lalu menatap Aldi. Saudara tergugat, dengan semua bukti yang ada, sulit bagi kami untuk menolak gugatan cerai penggugat. Namun mengenai hak asuh anak, kami akan mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan kondisi finansial dan psikologis kedua belah pihak. Aldi menunduk, terlihat pasrah. Ia tahu posisinya sangat lemah dalam kasus ini. Hari itu, Desi pulang ke rumah dengan perasaan lega, tetapi juga ada sedikit kesedihan yang masih mengganjal. Bagaimanapun juga, Aldi pernah menjadi pria yang ia cintai. Pria yang dulu bersumpah akan selalu bersamanya dalam suka dan duka. Namun, sekarang semuanya hanya tinggal kenangan pahit. Ia duduk di sofa sambil menatap sekeliling rumah yang pernah menjadi tempatnya membangun mimpi bersama Aldi. Rumah yang kini terasa berbeda, penuh luka dan pengkhianatan. Tiba-tiba, suara kecil menyapanya. Ibu, kenapa sedih? Desi menoleh dan melihat Naila berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan wajah polos. Desi segera menarik anaknya ke dalam pelukan. Ibu nggak sedih, sayang. Ibu cuma lelah. Naila memiringkan kepalanya. Ayah nggak pulang lagi? Desi menggigit bibirnya, berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk anaknya. Ayah akan tinggal di tempat lain, sayang. Tapi kamu masih bisa bertemu ayah kalau kamu mau. Naila diam sejenak, lalu memeluk ibunya erat. Aku nggak mau ayah bikin ibu sedih lagi. Air, mata Desi menggenang, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Ia merasa diberi kekuatan baru. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa keputusannya sudah tepat. Beberapa minggu kemudian, keputusan pengadilan akhirnya keluar. Perceraian resmi dikabulkan, dan hak asuh Naila diberikan sepenuhnya kepada Desi. Aldi masih diizinkan bertemu anaknya dalam waktu yang sudah ditentukan pengadilan, tetapi ia tidak memiliki hak penuh atasnya. Saat keluar dari gedung pengadilan, Aldi mendekati Desi. Des, maaf. Suaranya pelan, penuh penyesalan. Desi menatapnya, tetapi kali ini tak ada lagi amarah atau sakit hati, hanya ketenangan. Aku sudah memaafkan kamu, Mas, katanya lembut. Tapi bukan berarti aku bisa melupakan semua yang sudah terjadi. Aldi menunduk. Aku kehilangan segalanya. Desi tersenyum tipis. Kamu kehilangan semuanya karena pilihanmu sendiri. Ia kemudian berjalan pergi, menggenggam tangan Naila erat-erat. Hari itu, ia melangkah menuju kehidupan baru. Tanpa Aldi, tanpa luka. Hanya ada dirinya dan putri kecilnya, memulai lembaran baru yang lebih baik. Hari-hari setelah perceraian itu terasa berbeda bagi Desi.
Tidak ada lagi perasaan cemas menunggu suami pulang larut malam. Tidak ada lagi hati yang tersiksa karena kecurigaan. Dan tidak ada lagi air mata yang ia sembunyikan di kamar mandi. Kini, ia bisa bernapas lebih lega. Tapi, bukan berarti semuanya berjalan mudah. Sebagai ibu tunggal, Desi harus menghadapi banyak tantangan. Ia bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan Naila, mengatur waktu antara pekerjaan dan mengurus anak, serta beradaptasi dengan kehidupan tanpa seorang suami di sisinya. Namun, di setiap kesulitan itu, ada sesuatu yang selalu membuatnya bertahan, cinta dan tawa Naila. Suatu sore, Desi sedang duduk di meja makan, mengerjakan laporan kantor di laptopnya. Naila bermain di ruang tamu dengan boneka kesayangannya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang sudah lama tak ia lihat. Aldi, aku bisa ketemu Naila akhir pekan ini. Aku kangen dia. Desi menatap layar ponselnya lama. Sejak perceraian mereka, Aldi memang beberapa kali meminta bertemu Naila, tapi Desi masih ragu. Ia tidak ingin anaknya terluka karena kehadiran seorang ayah yang dulu begitu mudah mengabaikan mereka. Namun, di sisi lain, Naila tetap berhak mengenal ayahnya. Dengan hati-hati, Desi membalas pesan itu. Desi, baik, kamu bisa bertemu Naila hari Minggu. Tapi di tempat umum, aku nggak mau kamu datang ke rumah. Beberapa detik kemudian, Aldi langsung membalas. Aldi, terima kasih Des. Aku janji nggak akan mengecewakan kamu lagi. Desi mendengus pelan. Kata-kata seperti itu tidak ada artinya lagi baginya. Ia menaruh ponselnya kembali di meja, lalu mengalihkan perhatian pada anaknya. Naila, mau ketemu ayah hari Minggu nanti? Tanyanya lembut. Naila terdiam sesaat, lalu mengangguk kecil. Iya, boleh. Tapi ayah nggak akan buat ibu sedih lagi, kan? Desi tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Tidak, sayang. Ibu nggak akan sedih lagi. Mungkin ia tak bisa mengubah masa lalu. Tapi ia bisa memastikan bahwa masa depan dirinya dan Naila tidak akan lagi dipenuhi dengan air mata. Hari Minggu tiba, dan Desi membawa Naila ke taman tempat mereka sudah sepakat bertemu dengan Aldi. Aldi sudah menunggu di bangku taman. Wajahnya terlihat lebih tirus dari terakhir kali Desi melihatnya. Sepertinya kehidupan setelah perceraian juga tidak mudah baginya. Ketika melihat Naila, senyum Aldi langsung merekah. Naila berjalan mendekati ayahnya dengan sedikit ragu. Ia belum sepenuhnya terbiasa dengan keadaan ini. Tapi ketika Aldi berjongkok dan merentangkan tangannya, Naila akhirnya berlari dan memeluknya. Desi berdiri beberapa langkah di belakang, mengamati pertemuan ayah dan anak itu dengan perasaan campur aduk. Aldi mengangkat Naila ke pangkuannya, berbicara dengan penuh kasih sayang. Ia membelikan es krim kesukaan Naila, mengajaknya bermain di ayunan, dan untuk sesaat, mereka terlihat seperti keluarga yang utuh kembali. Tapi Desi tahu, itu hanya ilusi sesaat. Tak ada yang bisa menghapus luka yang Aldi buat. Tak ada yang bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah hancur. Ketika mata Aldi dan Desi bertemu, pria itu tersenyum kecil. Terima kasih sudah membiarkan aku bertemu Naila, Des, katanya. Desi hanya mengangguk pelan. Jangan kecewakan dia lagi. Aldi terdiam lalu mengangguk dengan penuh kesungguhan. Hari itu berakhir dengan perasaan yang aneh di hati Desi. Bukan kesedihan, bukan juga kebahagiaan. Mungkin lebih tepatnya, ketenangan. Ia telah menerima kenyataan. Aldi boleh tetap menjadi ayah bagi Naila, tapi tidak lagi sebagai suami bagi dirinya. Desi telah melangkah ke masa depan, dan ia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Hari-hari berlalu, dan Desi mulai terbiasa dengan hidup barunya sebagai seorang ibu tunggal. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, memastikan Naila mendapatkan kehidupan yang layak. Tidak ada lagi pria yang harus ia tunggu pulang larut malam. Tidak ada lagi hati yang tersakiti oleh kebohongan. Namun, tak bisa dipungkiri, ada saat-saat di mana rasa sepi menghampiri. Malam itu, setelah Naila tertidur, Desi duduk di balkon kamarnya, menatap langit yang penuh bintang. Ia mengingat kembali bagaimana hidupnya berubah dalam waktu singkat.
Dari seorang istri yang penuh cinta dan harapan, kini ia menjadi wanita yang harus berdiri sendiri. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Desi, aku mau bicara. Bisa kita bertemu?" Desi mengernyit. Ia tahu siapa yang mengirim pesan itu. Aldi. Sejenak, ia ragu. Haruskah ia menemuinya? Atau lebih baik mengabaikan saja? Tapi, bagian dari dirinya ingin mendengar apa yang Aldi ingin katakan. Keesokan harinya, Desi menemui Aldi di sebuah kafe kecil di pusat kota. Ia memilih tempat duduk di dekat jendela, menunggu dengan hati yang masih waspada. Tak lama kemudian Aldi datang. Wajahnya terlihat lebih kurus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Sepertinya hidup juga tidak berjalan baik untuknya setelah perceraian mereka. Desi tidak mengatakan apa-apa saat Aldi duduk di depannya. Pria itu menarik napas dalam, lalu berkata, "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Desi tetap diam, menunggu. "Aku kehilangan semuanya, Des," lanjut Aldi. "Setelah kita bercerai, Lisa dan Rina juga meninggalkan aku. Aku kehilangan keluarga, kehilangan kamu, kehilangan Naila." Desi menatapnya tanpa ekspresi. "Itu pilihanmu sendiri, Mas." Aldi tersenyum pahit. "Iya, aku tahu. Aku bodoh. Aku nggak sadar betapa berharganya kamu sampai aku kehilangan segalanya." Desi mengepalkan tangannya di atas meja. "Dan sekarang kamu mau apa? Mau minta aku kembali?" Aldi menunduk. "Aku tahu aku nggak pantas. Aku cuma mau minta maaf, Des. Dari lubuk hati yang paling dalam. Aku sudah menyakiti kamu lebih dari yang bisa aku bayangkan. Aku menyesal." Desi menghela napas panjang. Kata-kata itu seharusnya datang lebih awal. "Aku sudah memaafkan kamu, Mas," katanya akhirnya. "Bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku nggak mau hidup dengan kebencian lagi." Aldi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih." Desi berdiri, meraih tasnya. "Aku harap kamu bisa memperbaiki hidupmu, Mas. Tapi jangan pernah berharap kita bisa kembali seperti dulu. Itu sudah tidak mungkin." Aldi mengangguk pelan. Ia tidak bisa membantah. Saat Desi berjalan keluar dari kafe, ia merasa beban di hatinya. Semakin ringan, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari kehidupan baru. Bukan sebagai seorang istri yang tersakiti, tapi sebagai wanita yang lebih kuat, sebagai ibu yang lebih tangguh, dan sebagai seseorang yang akhirnya menemukan kebebasan. Setelah pertemuan itu, Desi benar-benar menutup lembaran lama dalam hidupnya. Ia tidak lagi melihat Aldi sebagai seseorang yang bisa mengubah keputusannya. Baginya, pria itu hanyalah masa lalu, sebuah kesalahan yang telah ia pelajari dengan sangat baik. Namun, kehidupan tetap berjalan, dan Desi mulai menikmati kebebasannya. Ia semakin fokus pada pekerjaannya, bahkan mulai mendapatkan promosi karena dedikasi dan kerja kerasnya. Ia juga memperluas lingkaran sosialnya, bertemu dengan teman-teman lama yang dulu ia tinggalkan karena sibuk mengurus rumah tangga. Yang paling penting, ia selalu memastikan bahwa Naila tumbuh dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Suatu hari, saat sedang bekerja di kantor, Desi menerima sebuah email dari seorang kolega di perusahaan lain. "Kami tertarik dengan profil Anda dan ingin menawarkan posisi manajerial di perusahaan kami. Jika berminat, silakan jadwalkan pertemuan untuk diskusi lebih lanjut." Desi tertegun. Ini adalah kesempatan besar. Gaji lebih tinggi, posisi lebih baik, dan lingkungan kerja yang lebih menjanjikan. Namun, tawaran itu mengharuskannya pindah ke kota lain. Desi menatap foto Naila yang ada di mejanya. Bagaimana jika mereka benar-benar pindah? Apakah Naila akan baik-baik saja jauh dari ayahnya? Malam, ia mau berpikir dengan putri kecilnya. "Naila, kalau kita pindah ke kota lain, kamu mau ikut ibu?" tanyanya lembut. Naila menatapnya dengan mata polos. "Ibu pergi, Naila ikut. Kita tetap bareng, kan?" Desi tersenyum dan mengusap kepala anaknya. "Tentu sayang, ibu nggak akan ninggalin kamu." Keputusan akhirnya diambil. Desi menerima tawaran pekerjaan.
itu, dan mereka bersiap untuk memulai kehidupan baru. Ketika Aldi mendengar kabar itu, ia datang menemui Desi untuk terakhir kalinya sebelum mereka pergi. "Kamu serius mau pindah?" tanyanya dengan nada sedih. Desi mengangguk. "Ini kesempatan terbaik untuk aku dan Naila. Aku nggak bisa melewatkannya." Aldi terdiam lalu menunduk. "Aku nggak bisa melarang kamu. Aku cuma berharap kamu tetap bahagia." Desi tersenyum tipis. "Aku akan bahagia, Mas. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku tanpa menoleh ke belakang lagi." Mereka berdiri dalam keheningan sejenak sebelum akhirnya Aldi berkata, "Jaga Naila baik-baik." Desi mengangguk. "Dan kamu, jangan sia-siakan kesempatan untuk menjadi ayah yang lebih baik, meskipun dari kejauhan." Aldi tersenyum getir, lalu melangkah pergi. Hari itu, Desi merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu. Bebas dari rasa sakit. Bebas untuk menjalani hidupnya dengan cara yang ia pilih sendiri. Dengan penuh semangat, ia dan Naila melangkah menuju kehidupan baru, dengan harapan yang lebih besar dan impian yang lebih tinggi. Dan kali ini ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa menghancurkan kebahagiaannya.